Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Mas Pur Channel. Dan sesuai janji kita kemarin, episode kemarin tidak terhenti di situ aja. Dan ini juga kemarin mungkin teman-teman juga udah mungkin melihat di TikTok kami ya, Mbak ya. Yang udah pada penasaran nih pasti, karena ceritanya cukup serem. Dan ya menarik sih, mungkin nanti kita bisa bahas. Nah, kalau kemarin dari segi non medis, lalu medisnya apa, nah sekarang ini dibalik nih. Ya Mbak ya. Jadi nanti dari Mbak Stefani apa, dan nanti dari non medisnya mungkin saya bisa menjelaskan kayak gitu. Oke. Ya. Ya. Nah, mungkin tidak usah berlama-lama lagi, mungkin sudah pada nih apa ya ceritanya nih. Ya lanjutannya kemarin apa? Serem banget. Betul ya. Nah ini mungkin Mbak Stefani bisa ini ceritanya itu gimana gitu. Oke. Ini saya cerita yang pertama dulu ya. Ya. Jadi dulu waktu saya masih praktek di klinik, kan saya sempat praktek juga sebagai dokter umum. Ya. Ya memang beberapa kali itu saya diminta untuk periksa pasien di rumah. Tapi ya sekitar klinik situ aja lah. Oh, ya. Kita bilangnya tuh home visit. Nah satu hari itu ada seorang perempuan datang ke klinik, minta saya datang ke rumah untuk periksa bapaknya. Oh iya. Kan saya tanya nih, bapaknya sakit apa? Buat persiapan, misalkan saya harus bawa alat-alat, saya bawa obat-obatan. Ya, betul. Gitu. Katanya sakit kulit. Gitu. Udah lama dan parah sekali ngomongnya. Saya bilang, loh kalau sakit kulit kenapa nggak dibawa ke sini aja? Kan bisa saya langsung periksa, saya langsung kasih obat di sini. Kata anaknya, bapak udah nggak bisa jalan, udah nggak bisa gerak, udah parah. Oh, ya udah, akhirnya saya ikut dan kebetulan rumahnya itu nggak jauh dari klinik waktu itu. Ada ya nggak sampai 10 menitan lah saya jalan. Waktu saya sampai ke rumahnya si pasien ini, di luar itu udah rame orang. Dan orangnya itu beberapa itu pada nutupin mulut tuh udah pakai sapu tangan. Terus mereka tuh udah kayak mau mual-mual gitu, dan memang dari luar itu udah kecium kayak bau busuk. Ya, baunya itu kayak bau nanah itu kok kita pernah lihat ya, mungkin pernah ngerasakan bau luka diabetes. Ya. Nah, makanya saya pertama kali ngiranya, oh ini jangan-jangan luka diabetes nih gitu. Waktu saya masuk, kayaknya sih ya si anak ini tuh ada di rumahnya kan udah rame. Ada ibu-ibu keluar ngomong ke anaknya ini, nak yang sabar ya, bapak udah nggak ada. Terus si anak ini ya nangis gitu ngomongnya, masa bapak udah nggak ada, ini aku tuh baru manggil dokter. Gitu. Akhirnya saya tengahi, saya bilang, ibu nggak apa-apa, ini biar saya periksa aja bapak gitu. Saya dibawa masuk ya, sama dituntun lah sama anak ini masuk ke satu kamar. Dan waktu saya buka itu kamarnya bener-bener baunya tuh dari situ memang. Bau busuknya tuh udah pekat sekali. Dan di situ saya ngelihat di tempat tidur pasien itu posisi berbaring, ya, baring terlentang, dan kondisinya itu seluruh kulitnya sini tuh udah penuh ya luka. Lukanya tuh udah ada lepuhan, udah benyek bernanah, dan yang namanya kasur itu udah penuh darah sama nanah. Gitu. Dan si pasiennya ini laki-laki, dan di sampingnya itu ada bapak-bapak juga. Dia tuh kayaknya udah kenal lah sama si anak perempuan ini. Ditanya ada apa, anak perempuan ini bilang, ini dokter mau meriksa bapak. Dan waktu saya periksa memang ya pasien ini udah meninggal. Nafas sama nadinya udah nggak ada. Sampai saya periksa di bagian mata, itu refleks cahayanya udah nggak ada. Udah. Terus karena ini kan meninggalnya nggak wajar. Dan kalau mau dimakamkan harus punya surat keterangan kematian. Saya sarankan ya agar
dibawa ke rumah sakit aja. Ini dilaporkan aja ke pihak yang berwenang, supaya nanti dibawa ke rumah sakit, diperiksa di kamar jenazah, langsung nanti dikasih suratnya yang bisa dipakai buat memakamkan. Ya, selama itu tiba-tiba laki-laki yang dampingin pasiennya tadi itu ngomong ke saya, "Dok, maaf, saya boleh ngomong sebentar sama dokter? Saya mau jelasin kondisi dari saudara saya ini." Dia mengenalkan sebagai saudara dekatnya lah. Saya dibawa ke ruang tamu. Di situ dia bilang kalau ya si korban ini tuh meninggalnya kemungkinan besar itu bukan karena hal medis. Karena kok saya lihat tadi ya kan, saya tanya, ini emang gejalanya seperti apa? Ini bapak ini tiba-tiba aja seperti ini. Gitu. Kulitnya tuh awalnya tuh ada kayak bercak-bercak merah, terus bercak-bercak atau makin lama makin luas, terus jadi lepuhan. Kalau saya lihat dari gejalanya, saya awalnya tuh curiga ke ada namanya Stevens Johnson syndrome. Jadi itu sindroma ya, di mana kekebalan tubuh itu nyerang jaringan tubuhnya sendiri, yaitu nyerang jaringan kulit. Jadi terjadi lepuhan, terus juga kulitnya rusak, dan itu pemicunya kalau nggak alergi obat, ya infeksi virus. Nah makanya saya kaget juga waktu saudaranya dari si pasien ini bilang ini tuh kemungkinan bukan hal medis. Karena saya dengarkan, saya diceritain, gini dok, saudara saya ini itu dulu ngilmu. Ya katanya punya ilmu kebal, sakti banget loh dok, kata itu sampai dia tuh mau ngelawan berapa orang pakai senjata pun dia berani. Gitu. Makanya dikenal sebagai jawara katanya di lingkungan situ. Nah, ilmu itu katanya tuh ada syaratnya tuh cuma satu, dia nggak boleh zina. Zina itu ya maksudnya melakukan hubungan badan dengan orang lain kecuali istri sahnya. Nah, tapi satu kali si pasiennya ini diundang ke satu tempat ya kayak tempat hiburan malam lah gitu. Nah di situ dia ketemu perempuan, terus kayaknya lupa, dan akhirnya selingkuh sama si perempuan ini. Nah setelah hari itu ya kondisi tubuhnya tuh ngedrop. Sebenarnya waktu lepuhannya itu mulai keluar kan meluas tuh, sama ibu ya istrinya ya berarti ya sama anaknya tuh udah dibujuk, Pak ayo ke dokter aja, ayo ke rumah sakit biar diperiksa. Bapaknya nolak, ngomongnya percuma, nggak ada dokter yang bisa nolong saya. Padahal kok saya lihat dari segi medisnya ya, misalkan gejala seperti itu ya Stevens Johnson syndrome tadi kan yang penting kalau melepuh itu kan cairan tubuh otomatis banyak keluar, mencegah dehidrasi dan jangan sampai gagal ginjal. Karena kok dibiarin gitu nanti bisa organ dalamnya itu rusak. Udah akhirnya ada cerita seperti itu. Ya saya jujur gak bisa komentar ya karena juga korbannya ini kan sudah meninggal. Nah akhirnya ya setelah itu ya dibawa ke rumah sakit dan dimakamkan. Nah itu ya kalau saya kan dari segi medisnya nih nggak ketolong gara-gara bapaknya nggak mau dibawa ke rumah sakit. Nah kalau dari segi non medisnya gimana Mas? Tadi kan juga diperkuat dengan apa tadi saudaranya ya Mbak ya? Ya katanya saudaranya. Dengan pernah ngilmu dan sebagainya kayak gitu. Lah memang kalau di hal metafisik sendiri ya Mbak ya, ini ataupun di non medis ya, itu emang kalau ngilmu ataupun punya ilmu kekebalan, itu memang saya bilang mungkin hampir semua atau semuanya itu pantangannya memang cuma satu, yaitu tidak boleh berzina. Ya betul. Dan kalau untuk melihat dari apa tadi lukanya itu sebadan atau betul ya. Jadi itu kalau saya saya tidak melihat secara langsung, akan tapi kalau dari segi diperkuat cerita ataupun dari ciri-ciri lukanya kayak gitu, itu jadi ada seperti ajian ataupun yang ilmu tadi ilmu tertentu lah gitu.
untuk menuju ke kekebalan. Jadi kan ya ini kalau saya mungkin dulu ya itu marak sekali kayak ngilmu biar kebal kayak untuk tawuran atau apa. Banyak juga berarti yang banyak juga itu. betul. Iya ya, jadi memang banyak sekali itu yang kayak agar ditebas nggak bisa atau gimana, mau ngelawan berapa orang pun ya bisa gitu. Bahkan yang ngelawan pakai senjata semua kan kayak gitu. Nah itu memang ada ajian tertentu ya. Kalau saya melihat dari lukanya itu memang ya, mungkin saya ceritakan ini nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Saya pengen penasaran soalnya saya segi non medisnya. Betul ya. Jadi itu ada sebuah apa ya? Saya menyebutnya mungkin mantra atau amalan lah. Ya itu nanti orang yang mau ngilmu itu keluar rumah tidak memakai alas kaki dan baca amalan itu atau rapalan itu kayak gitu dokter ya. Memang ya seperti yang tadi saya katakan ya, memang kalau yang saya temui apapun itulah jalur kekebalan itu tidak boleh zina. Nah itu yang membuat si pelaku ini itu mungkin baru ini ya, luka apa tuh kayak apa kalau bilang nyanyi itu apa? Lukanya itu ya basah ya bernanah gitu ya. Bahkan kalau ini ada yang sampai parah, mungkin ada yang sampai tangan atau jarinya itu putus lepas kayak gitu ada. Jadi kayak sakit kusta lepra itu ya? Ya kayak gitu. Ya mungkin ini dari segi non medisnya ya. Kalau medisnya itu tadi mungkin apa kusta itu. Nah ini juga mungkin kita ambil sisi positifnya juga sih. Jadi nggak usah ngilmu kayak gitu ya. Karena semua itu kan ada titik di mana kita itu ya namanya pantangan atau apa, kalau di iming-imingi atau ini duniawi kayak gitu kan kita lupa dan akhirnya ya terjadi kayak seperti itu. Karena lengah tadi itu kan. Karena lengah betul ya. Dan itu kan kita juga ini ya, misal sudah berhati-hati atau apa, kalau udah tetap aja kalau udah waktunya atau apa kan tetap ini. Jadi mungkin kalau saya ya saran untuk teman-teman ya itu nggak perlulah ngomong kayak gitu ya, Mbak ya. Resikonya terlalu besar. Betul ya. Kalau kita lihat sekilas kan gampang, apa yang namanya pantangan. Kita ingat lah kayak gitu. Tapi ya kalau misalkan pantangan gampang ya masa sih gitu maksudnya. Ya mesti macam-macam kan gitu. Ada yang ya ini seperti yang kita bahas inilah, kayak Yina mungkin bisalah menghindari ini. Akan tetapi kan dalam kenyataannya benar. Gitu manusia itu lebih lemah daripada yang mereka betul kira sekali gitu. Ya. Nah mungkin apa ya, ini mungkin ada cerita lagi tuh. Pernah ada satu cerita, tapi ini cukup unik juga. Ini menarik ini. Ini ketemu sisi medisnya, tapi ya sempat ada fenomena yang mengarah ke non medis juga. Ini cerita ya saya dapat dari pihak yang terlibat di sinilah, terlibat di kasus ini. Ya jadi dulu itu ada seorang laki-laki. Dia itu kan katanya punya pekerjaannya itu beresiko tinggi. Beresiko di sini ya dia harus banyak punya ilmu buat yakin fisiknya itu terlindungi lah. Gitu. Banyak pesaing kayak gitu atau pesaing, apa. Terus juga baik secara fisik maupun ya pekerjaan. Betul ya. Gitu. Dan si laki-laki ini satu kali ditawarin jimat kata sama temennya. Tawarin jimat itu berupa tali pocong katanya. Wah ini. Itu. Iya. Ini saya runut dari awal biar nggak bingung ceritanya. Betul, iya. Nah si tawarin ini katanya kamu bisa kebal. Terus kamu tuh mau ada masalah kayak apa,
kamu mau saingan, mau berantem, mau ada saingan bisnis, pokoknya ini peganganmu lah. Iya, gitu. iya. Mau nggak itu sama temannya, diiyain sama dia. Mau gitu. Mau lah gitu. Pokoknya syaratnya itu talinya itu harus dia simpen di dompetnya, dan itu tuh jangan sampai katanya tuh masuk mana gitu, nggak boleh masuk ke daerah tertentu. Iya, iya, ada. Nah, satu kali lagi lupa. No. Nah, si laki-laki ini lupa, terus nggak sengaja dia membawa dompetnya itu ke tempat yang sebenarnya nggak boleh katanya. Ya. Terus ya saat itu dia kerasa dihantuin. Tiap malam itu katanya tuh depan jendela kamarnya dia suka ngelihat ada pocong. Ada poci teman-teman. Serem ya. Dia sampai ketakutan, tapi kan dia nggak mungkin ngomong gitu ke keluarganya. Nggak mungkin, aku tadi kemarin dapat jimat ini gitu. Dilihatin. Bisa dimarahin kan, bisa diusir mungkin, kamu bawa pocong ke sini gitu. Nah terus dia kan punya pacar. Iya. Dia mikir pokoknya gimana pun caranya dompet ini tuh harus si jimat tali pocong ini pokoknya keluar dari rumahku dulu. Ya, berpindah dulu lah gitu. Dia nitipin dompetnya ke pacarnya. Dia mikirnya ya udahlah, mungkin si sosok ini itu tuh cuma bakal ngehantuin aku aja. Kalau aku kasih ke orang lain, orangnya nggak tahu, mungkin bingung, terus ya nggak mungkin lah masa sih ngehantuin si pacarku ini. Titipin lah, alasannya itu dia bilang, ini ada berkas-berkas, ini tak titipin kamu dulu ya. Gitu. Nah, ada dompetnya itu. Nah, pas titipin di tempat pacarnya itu, pacarnya tuh kan penasaran ya. Ini kok dititipin ke aku, surat-suratnya apa sih? Dia bukalah si dompet itu dan ngelihat ada kain yang bentuknya aja udah kelihatan lah ya, itu apa. Gitu. Itu kan benda nggak wajar. Betul. Nah, habis itu gantian pacarnya dihantuin. Tapi sosoknya beda. Si pacarnya itu ngelihat dia tuh diikutin sama perempuan. Jadi perempuannya itu katanya menyeramkan banget karena seluruh tulangnya itu tuh kayak patah-patah ketekuk-tekuk gitu. Terus juga pucet banget, matanya tuh katanya tuh hampir semuanya hitam. Terus ciri khasnya itu si perempuannya itu selalu megangin rambutnya sendiri gini. Terus lehernya tuh ketekuk nggak wajar gini. Kok ini kan masih wajar ya, ini benar-benar kayak hampir patah gitu. Dan itu diikutin terus dan munculnya tuh nggak terduga-duga. Sampai si perempuan ini stres dan dia ngadu sama bapak ibunya. Wah, yang namanya bapak ibunya tuh marah lah pasti ceritain, aku dititipin dompet yang ada tali pocongnya gitu. Dipanggillah si laki-laki ini di sidang. Itu lumayan heboh sih karena si bapak ini saking emosinya kan, kok anakku mau dicelakain gitu. Ini kalau anakku sampai tiba-tiba stres meninggal gimana? Itu sampai mau digebukin sama teman-teman bapaknya di situ. Ya untung ya sempat ada pihak yang berwenang juga ditengahin. Udah biar si laki-laki ini cerita dulu gimana. Terus awalnya ya sempat mangkir-mangkir juga. Aku tuh cuman dikasih pegangan gitu. Terus tapi akhirnya si laki-laki ini mau nggak mau kan ngaku ya karena diancam mau dipukulin itu. Takut. Terus sampai juga di tengah-tengah itu ada satu warga tuh bilang, oke gini, kalau yang punya ajian seperti ini dan si katanya sudah benar-benar ngikut, pasti ada tanda di badannya. Betul ya. Gitu. Yaudah sama dua orang laki-laki disuruh ke satu kamar, disuruh bajunya dibuka, dilihat. Dan memang di badannya itu katanya ada tanda tuh kayak bercak warna merah, bentuknya tuh bulat gini. Nah itu, wah itu semakin heboh lagi. Iya, udah pasti. Udah gini, ini mau diapain nih orang? Iya, karena ada buktinya ya itu. Ada buktinya. Lah untungnya di antara ya orang yang datang ke situ itu ada yang ngerti medis. Ngomongnya ini kok dilihat dari segi medisnya itu kayak infeksi jamur deh gitu. Bukan karena ya dia menggunakan ajian ini gitu. Udah gini aja deh, coba kita periksakan dulu ke dokter. Dilihat ini ada kelainan atau enggak.
kalau memang ya ada segi medisnya pasti ketahuan. Kalau enggak ya nggak tahu lah. Pasti dokter diperiksa, kan dibawa ke dokter kulit ya, dilihat dan benar itu ternyata infeksi jamur. Gara-gara si laki-lakinya ini ya mungkin pada saat merasa dihantuin itu dia mungkin jadi malas mandi, ketakutan kan. Bisa ya. Nggak apa lupa ganti baju gitu. Nanti mungkin takutnya di kamar mandi tiba-tiba nongol. Itu. Akhirnya malah kena infeksi jamur, diobatin. Nah, terus pas bilang ini kok bisa kamu tuh dihantuin tapi sosoknya beda. Nah, diduga itu kayak sugesti gitu, Mas. Iya. Itu kalau dari segi medisnya. Ya akhirnya dikonsul lah ke psikiater gitu waktu kan kesehatan jiwa si laki-laki sama pacarnya ini. Cerita pelan-pelan dan lama-lama nggak dihantuin lagi, hilang gitu. Dan kayaknya diduga tuh gara-gara si laki-laki ini mungkin hati kecilnya ketakutan. Waduh, aku melanggar pantangan. Dia tersugesti ngelihat sosok pocong itu tadi gitu. Nah, sekarang si perempuannya itu begitu dibuka ngelihat talinya itu, wah ini sugesti juga. Makanya kok sosoknya bisa beda. Gitu. Nah, akhirnya sih waktu itu si talinya itu akhirnya dimusnahkan. Betul. Dan kayak isi dua-duanya sehat sih, habis itu udah mulai membaik. Nah, itu mungkin cerita kalau dari segi medis. Mungkin psikologi itu jatuhnya ke apa? Kalau kesehatan jiwa itu psikiatri, ilmu kesehatan jiwa. Nah, kalau ini saya berarti bahasnya ke metafisik atau non medis dari cerita ini mungkin ya. Segi non medisnya gimana? Bisa nggak sih kejadian seperti itu? Iya. Kalau dari pengalaman saya ya Mbak ya, itu emang ciri dan dihantuinya memang begitu. Itu memang betul kalau ada orang yang punya jimat tali pocong kayak gitu. Nah, kenapa mungkin kok bisa ada tanda kayak gitu ya, Mbak ya? Iya, ini saya nggak nyontoin tata cara enggak ya ini. Ini jangan juga ya. Jadi orang yang mau memiliki jimat ini itu dia harus ke makam orang yang meninggalnya itu nggak wajar. Ya kalau dari cerita ini sih sosok pocongnya ini perempuan yang tadi kayak patah itu. Nah itu kan sama si pacarnya. Yang pacarnya dan nggak wajar, kenapa? Karena ya kalau saya melihatnya ini bunuh diri gitu. Yang cewek ini. Ya jadi kan emang ada syarat tertentu. Jadi nggak bisa bebas ke makam. Lalu yang main ambil itu nggak bisa. Jadi harus yang perempuannya ini perawan, meninggalnya nggak wajar. Nah itu ya ini bukan tata cara, tapi melakukannya ini si pelaku ini masuk ke makam itu telanjang, Mbak. Ngambilnya itu telanjang. Jadi waktu masuk makam gitu ya, itu kayak kalau meniru gaya kalau apa ya, harimau kayak gitu. Jadi nggak berdiri terus jalan itu enggak. Jadi kayak harimau kayak gitu ya. Dan nganu mencangkul atau makamnya itu juga nggak boleh pakai alat. Itu benar-benar pakai tangan. Waduh. Bener-bener pakai tangan kosong kayak gitu. Bahkan sampai nanti kelihatan pocongnya ataupun jenazahnya ini, itu juga talinya itu nggak boleh terus dilepas pakai tangan, juga nggak boleh. Itu digigit. Waduh. Digigit. Kan kalau pas dibuka itu kan posisinya pasti udah kebuka. Kebuka talinya kan udah. Diambilnya pakai gigi. Pakai gigi, digigit kayak gitu. Dan mau keluar makam itu mundur jalannya. Nah kayak gitu. Nah mungkin kalau ada sesuatu yang menjadi tanda itu kan karena ya waktu menggigit atau apa itu kan ada apa ya, mungkin kotor kan ya Mbak ya? Bisa. Kotor ataupun dari
jenazah sendiri udah pembusukan atau apa kan bisa ya itu. Nah, itu memang ada tanda seperti itu. Itu kalau di non medis ya. Kalau di medis kan tadi ini apa infeksi jamur. Infeksi jamur. Ya, kalau itu memang ada tanda yang orang itu mempunyai jimat ini. Tapi ini juga disclaimer ya. Nanti kalau ada ini, wow itu punya ini jimat itu juga jangan ya gitu juga. Kayak tadi kan kasus laki-laki tadi ternyata di badannya itu gara-gara ketakutan nggak mandi. Tadi. Ya betul. Infeksi jamur. Dan kenapa sosoknya beda? Ini kan karena yang pertama si cowok ini melihatnya itu pocong. Dan si cewek melihatnya perempuan. Iya. Nah sebenarnya ya ini tadi. Jadi yang diambil ini dari sosok perempuan yang dilihat ceweknya ini, dokter. Oh, oke. Seperti itu kalau ini dari metafisiknya ya. Itu seperti itu. Iya sih maksudnya kok bisa beda gitu yang dilihat. Iya. Dan itu terus gimana itu? Maksudnya dari pihak keluarga ataupun apa yang sudah dijelaskan kalau ini infeksi jamur itu, terus masyarakat ataupun terus itu gimana? Ya akhirnya karena ya mungkin masyarakat juga udah mulai tenang ya. Ada penjelasan dari medis. Terus juga nanti mau dilihat nih kejiwaannya gimana. Akhirnya mereka ya udah gini aja, jimatnya ini dibawa ke salah satu pemuka agama. Terus nanti dibantu buat dimusnahkan. Betul. Dan juga ya diobatin, akhirnya sembuh waktu itu. Diobatin secara medis, dikasih salep, ya memang nggak lama. Tapi akhirnya sembuh juga. Ya ini mungkin bisa sebagai cerita ataupun saran juga ya buat yang nonton lah gitu ya. Jadi kalau saya sendiri ya Mbak ya, jimat-jimat itu kalau bisa ya dimusnahkan atau dibuang, dilarung kayak gitulah. Itu kan apa aja lah itu nanti juga apa ya, timbal baliknya ke kita gitu loh. Bahayanya kan kayak gitu ya. Mungkin gratis dikasih. Iya. Mungkin ya sekarang dikasih ini apa yang diperlukan, tapi kan suatu saat juga pasti minta imbalan atau apa kayak gitu. Tapi dulu pernah ada juga kejadian Mas. Orang ini memang dia terobsesi sama hal-hal yang berbau gaib. Itu pernah saya bahas juga di salah satu video saya. Iya. Jadi dia tiba-tiba tuh kayak sakit misterius dan ditemukan itu dalam keadaan dari mulut sama hidungnya tuh keluar darah sampai ke bajunya gitu. Ya, terus waktu dilakukan pemeriksaan itu kan mengira ini jangan-jangan kena kutukan ini gitu. Karena ditambah lagi dari cerita teman-temannya, dia itu semakin dia memperdalam ilmu itu semakin aneh. Suka teriak-teriak, suka tiba-tiba kayak baca mantra gitu. Wah, ini jangan-jangan kena kutukan. Tapi waktu diperiksa jenazahnya itu ketahuan kok yang di paru-parunya itu infeksi jamur yang udah parah. Gitu. Dan ya dari segi medis dilihat itu si korbannya ini nggak mencari pertolongan medis ya karena jiwanya terganggu tadi. Dan waktu dia mulai batuk-batuk parah gitu, teman-temannya kan udah yang agak males ya sama orang ini gitu. Udahlah dibiarin aja sampai akhirnya meninggal. Tapi kok dilihat dari gambaran paru-parunya, dicek di bawah mikroskop juga jaringannya itu memang infeksi jamur yang udah parah. Gitu. Nah, kalau dari segi metafisiknya gimana Mas? Kalau dari segi metafisik ya ini ya Mbak ya. Medisnya. Ya, itu menurut saya juga terobsesinya itu pengen punya apa ya, ilmu ataupun ya bisa dikatakan mungkin terobsesi inilah jadi sakti atau paranormal kayak gitulah. Jadi memang ini ada suatu syarat tertentu yang dia lakukan kayak gitu. Nah kan tetapi kan kalau makhluk halus kayak gitu ataupun ya bangsa di sana kan juga meminta ini juga bayaran juga. Nah mungkin kalau saya melihat dari kasus ini ya
sebelum meminta ke orang lain ataupun biasanya kan ini saya minta ditumbalin apa kayak gitu. Nah mungkin belum sempet dicariin atau dia itu nggak bisa nyariin. Jadi yang ya gampangnya yang dimakan tuh dianya sendiri seperti itu. Bahkan sampai ini kan keluar darah. Ya. Itu dari non medis ya. Kalau medisnya kan tadi infeksi. Dan mungkin kalau itu juga dari apa ya? Mungkin asap-asap dupa. Itu bisa. Karena katanya waktu kamarnya ini diperiksa, itu udah keadaannya tuh katanya kayak kamar dukun gitu. Oh ya benar. Ada dupa, ada kembang gitu, ada juga kayak kertas-kertas itu ada rajahnya. Ada buku-buku yang mengarahnya ke hal-hal gaib lah. Gitu. Yang katanya kamar itu udah acak-acakan. Gitu, jadi ya waktu dibilang ini kayaknya gara-gara kena kutukan gitu. Tapi ada kejadian lagi loh Mas setelah si korbannya ini dimakamkan. Berarti udah meninggal dimakamkan. Jadi dari keluarga udah ngelihat oh ini karena penyakit ini. Betul, gitu, udah terima dimakamkan. Nah kan kamarnya. Jadi si korbannya ini kan tadi yang ngekos. Oh ini kos. Ya. Terus kamar kosnya ini sementara waktu ditutup dulu. Nah, jadi dikosongkan dulu. Ya maksudnya biar bersih dulu lah gitu. Itu tetangga sebelahnya itu masih suka dengar. Si suaranya tuh dia batuk-batuk. Dia ngerang-ngerang kesakitan. Dan bahkan itu ya ada yang ngelihat sosok yang menyerupai si korban ini. Itu jalan-jalan gitu keliling kos. Jalannya tuh kayak keseret, kayak orang lagi sakit gitu. Tapi ya nggak apa. Akhirnya mereka didoain sama-sama. Dan katanya setelah 40 hari itu menghilang. Oh ya. Ya memang kan yang saya tahu ini mungkin dari yang nanti mungkin agama teman-teman juga nggak tahu ya. Tapi kalau dalam ajaran Islam itu emang orang meninggal itu kan 40 hari seperti arwahnya tuh masih di dalam rumah ataupun masih di mana tempat terakhir meninggal kan seperti itu. Nah itu memang kalau bersekutu dengan jin gitu ya, itu kan masih keteken ataupun masih belum lepas kayak gitu. Itu Mbak. Jadi kalau masih mendengar kayak suara kesakitan, ya itu di sananya ya kayak jadi budak ataupun disiksa kayak gitu sama jinnya ini. Nah ini juga buat pelajaran juga, ternyata ya banyak pelajarannya kita ya. yang nanti juga jadi positif ke teman-teman semuanya gitu loh. Jadi nggak usah terobsesi tentang hal gaib lah, tentang mau jadi pak. Gitu, karena ya gimana pun juga kan sebaik-baiknya ilmu adalah yang bermanfaat. Betul ya. Dan ya menurut saya nggak perlu lah ya kayak gitu ya Mbak ya. Kita fokus ibadah aja udah cukup Pak. Seperti itu. Dan terima kasih ya Mbak Stefani ya, ini udah sama-sama. Panjang lebar sekali dan pastinya juga masih banyak cerita juga ya. Oh iya, ini kan sebagian kecil aja. Iya, ini bagi ya nih, ini teman-teman dengar sendiri ya, ini baru sebagian kecil loh ini ya. Jadi apalagi kita tetanggaan, pasti kedepannya itu ngobrol gini ya akan berlanjut seperti itu. Pasti. Apalagi nanti kan rutin saya mesen telur bebeknya. Oh iya, pasti kesini terus ini ya. Nah, ya mungkin itu dulu ya teman-teman yang bisa kami sampaikan tentang pembahasan dari pengalaman Mbak Stefani ini yang bisa dikatakan medis dan dari segi non medisnya itu seperti apa. Nah, setelah ini juga masih berlanjut lagi. Jadi kita kayaknya nanti banyak ngobrol ketemu gini ya Mbak. Oh pasti. Tenang aja Mas. Ya jadi cerita-cerita ini masih banyak dan ya pastinya menurut saya menarik ya, dari non medis ke medis itu
Ya, Itu sesuatu yang apa ya, yang ya kalau kita banyak ada pelajaran yang bisa kita ambil, yang kita tidak boleh itu apa, itu ternyata kan banyak seperti itu. ya benar. Nah, jadi buat teman-teman ini yang belum subscribe, segera subscribe di Maskur Channel dan nyalakan notifikasinya agar nanti kalau saya sama Mbak Stefani kita punya cerita lagi tidak ketinggalan notifikasinya ya, Mbak. Siap. Ya, terima kasih ya, Ya, Mbak terima kasih. Stefani sudah menyempatkan, ya nggak menyempatkan ya, mungkin saya yang menyempatkan hadir ya, karena kita tetanggaan ini. Enak, jadi kedepannya bisa ngobrol-ngobrol lagi kayak gini Ya, dan memberi edukasi juga ya. pasti. Ya, ya, terima Mudah-mudahan kasih. bermanfaat bagi teman-teman semua. Ya, betul. Nah, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di konten selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.